Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya, terlebih untuk kesehatan. Dan pada saat ini kami akan mengawali kehidupan kami, biarlah Tuhan kami boleh mengawalinya di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya kita diteguhkan, dan supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan dalam firman-Nya, maka kita akan mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Zakaria. Kitab Zakaria bertujuan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel dan juga para pembaca atau orang-orang Kristen bahwa ternyata hanya Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan ini. Hanya Tuhanlah yang mengatur dan berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari firman Tuhan bagi kita hari ini, sekali lagi bangsa Israel yaitu Yerusalem diporak-porandakan, diperangi, dihancurkan, sehingga setengah dari bangsa itu harus terbuang. Mereka harus menderita, tapi setengah lagi masih tinggal di puing-puing kehancuran itu. Mereka mengalami pergumulan yang begitu berat. Kalau kita baca di ayat yang kedua dari firman Tuhan kita hari ini, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Sekali lagi Tuhan mengizinkan situasi menjadi sulit bagi bangsa Israel, karena ini juga mata pelajaran juga buat mereka. Satu pengamalan, satu evaluasi, supaya ketika bangsa Israel menyadari bahwa ketika mereka di luar Tuhan, maka hanya ada kekacauan, maka hanya ada situasi yang sulit, maka hanya ada penindasan. Orang-orang yang tidak bersama dengan Tuhan, situasi hidupnya pasti hancur-hancuran, porak-poranda. Kehancuran Yerusalem itu adalah gambaran kehancuran orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang tidak mau mengandalkan Tuhan, dan yang tidak mau taat dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi kemudian setelah Tuhan mengizinkan kehancuran Yerusalem, Tuhan sendiri yang akan bertindak kepada mereka dan mengembalikan mereka. Tuhan sendiri yang akan memimpin peperangan untuk menghancurkan seluruh lawan-lawan yang menindas Yerusalem atau orang-orang Israel. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Apa artinya saudara-saudara? Artinya supaya kita tahu segala sesuatu itu sebenarnya atas kehendak Tuhan saja. Supaya setiap orang bisa mengerti, terlebih bangsa Israel ketika itu, dan secara khusus juga untuk orang-orang percaya di zaman-zaman saat ini.
Supaya kita mengerti bahwa Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak didengarkan, kalau bangsa Israel atau orang-orang Kristen tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengizinkan kesulitan, pergumulan, kesesakan, penindasan, dan penderitaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bisa saja Tuhan juga akan mengembalikan situasi itu akan menjadi situasi yang baik, kondusif, sehingga setiap orang juga mengakui bahwa memang hanya Tuhanlah yang berkuasa. Dan namanya lah satu-satunya yang ada menjadi Tuhan dari segala Tuhan. Dan ini yang mau kita renungkan. Makanya itu firman Tuhan hari ini. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Orang-orang akan melihat bahwa memang jadi Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang akan bisa menjadi raja. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Jadi supaya kita betul-betul menjadikan Tuhan hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Setiap orang tidak boleh menduakan Tuhan. Dan ini yang mau dikatakan kepada kita saudara-saudara. Kalau Tuhan bangkit menjadi raja dan Dia adalah satu-satunya raja yang berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan, atas seluruh dunia ini. Kalaupun ada kuasa-kuasa dari raja-raja di dunia ini, sebenarnya Tuhanlah yang mengaturnya. Dan setiap orang tidak perlu takut kepada pemerintah siapapun. Tapi kita harus tunduk kepada pemerintah itu. Ya. Tetapi ketika pemerintah itu berlaku sewenang-wenang, ada Tuhan yang akan menghakimi mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, imani, percaya kepada Tuhan. Sekalipun pada saat ini kita tinggal dalam situasi negara yang pemerintahnya bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia adalah orang yang dibangkitkan dan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin kita. Tidak persoalan dia bukan anak Tuhan. Tidak persoalan dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dia adalah orang yang dibangkitkan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memimpin kita. Supaya sehingga kehidupan kita juga dalam keadaan yang sejahtera. Kehidupan kita adalah kehidupan yang lebih bahagia. Dan tidak perlu takut dengan pemerintah, dengan presiden, dengan raja, dengan siapapun. Karena ketika mereka berupaya sewenang-wenang untuk melakukan sesuatu kepada kita, orang-orang yang percaya yang menjadi rakyatnya, maka Tuhan yang akan bertindak kepada mereka. Tuhan yang akan membalaskan kejahatan mereka. Karena pada akhirnya Tuhan juga yang akan menunggang-langgangkan semuanya pemerintah-pemerintah yang tidak taat dan tidak takut akan Tuhan. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, kita harus lebih percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Ketika Tuhan memerintah, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan aman. Bahkan saudara-saudara, orang-orang yang lain, bangsa-bangsa yang lain juga akan ikut menghormati, bahkan tunduk kepada orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Tetapi bila mereka, ini lihat, ayat 16, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari pondok daun. Jadi orang-orang yang dulunya menyerang justru harus datang tunduk menyembah ke hadapan Tuhan. Karena memang Dia adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. Dan bila mereka tidak tunduk, itu dikatakan, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi ini tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan.
Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan kepada Tuhan, ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa dari segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari Pondok Daun itu. Artinya orang-orang yang tidak mau datang menyembah Tuhan, Tuhan akan hancurkan, Tuhan akan hukum. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Maka kita harus sungguh-sungguh percaya hanya ada Tuhan yang bisa memimpin hidup ini. Kalaupun kita mengalami ketidakadilan karena kejahatan dari pemerintahan-pemerintahan itu, maka Tuhan yang akan melepaskan dan menghancurkan mereka. Ingat, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan jangan pernah takut dengan apapun. Yang penting ketika kita mau percaya, mau berserah dan taat akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu mari percaya. Percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Berserah supaya kita betul-betul menyerahkan apa hidup kita, seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan yang satu-satunya itu. Dan kita juga boleh taat akan segala perintah-perintah Tuhan. Sembahlah Dia, datanglah kepadanya, bersujudlah kepadanya. Itu. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan kita, semakin meneguhkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya Raja, the King of King. Dia adalah Raja dari segala raja. Sembahlah Dia, datanglah bersujud kepadanya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami betul-betul diingatkan bahwa hanya Tuhan saja yang punya kuasa. Pada akhirnya hanya Tuhan yang mampu mengalahkan, menghancurkan orang-orang yang jahat. Dan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan biarkan, Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi. Supaya kami semuanya boleh menyadari, ternyata kami salah dan kami harus pulang dan hanya bersujud kepada Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Baru hidup kami akan Tuhan kenan dan Tuhan berkati. Tuhan akan memberikan kenyamanan demi kenyamanan, kedamaian demi kedamaian, berkat demi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Semoga kita tetap semakin percaya kepada Tuhan. Hanya bersandar kepada Tuhan saja. Boleh berserah dan taat akan Tuhan. Itu saja. Maka hidupmu akan dikenan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.